Kalau ini kita biarkan berjalan tanpa koreksi, akan terjadi cerita-cerita berikutnya gitu. Jangan-jangan sudah ada yang menyiapkan cucunya menjadi pemimpin gitu ya. Kalau saja waktu itu presiden kita tuh menjaga etik, sebetulnya begitu dia menjadi pemimpin itu keluarganya mesti dipinggirkan dari segala macam konflik of interest dan menggunakan kekuasaan. Orang ditunjuk bukan lagi karena kemampuannya menyelesaikan masalah, tapi karena afiliasi politik, karena kedekatannya dengan si yang menunjuk segala macam. Mereka tidak ikhlas kalau kemudian negara jatuh pada seseorang yang pertama masuknya memang melalui jalur-jalur yang melanggar hukum, melanggar etik, dan tidak punya capability gitu. Kebayang nggak sih di ruang-ruang kantor, di sekolah-sekolah gitu ya, terus simbol pimpinan tertingginya kok begini gitu ya. Padahal di kelas tuh dikatakan lu rajin belajar, berprestasi, berkompetisi segala macam. Enggak ada kompetisi, enggak ada prestasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DN, jumpa lagi bersama saya Kabul Indrawan dalam Open Minded One on One. Sobat DN, kita akan berbicara tentang banyak hal. Tentang situasi Indonesia yang dikatakan oleh sejumlah orang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada banyak indikator yang menyatakan kondisi tersebut dan membenarkan situasi tersebut. Mulai dari angka pengangguran yang sudah mencapai 7,4 juta, bahkan ada yang bilang lebih dari itu. Kemudian PHK sejak 3 bulan pertama mencapai 73.000 menurut Apindo. Lalu ditambah lagi dengan kasus korupsi yang kita sudah tidak lagi bicara tentang miliaran atau triliunan, melainkan ratusan triliun. Semoga tidak mencapai kuadriliun gitu. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dan ini sudah sangat-sangat memprihatinkan. Belum lagi masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya, mulai dari ijazah, hutang. Kita bicara soal demokrasi yang juga makin runyam. Sobat DN, sebelum kita mulai Open Minded One on One, pastikan Sobat DN sudah menyalakan tombol notifikasi dan subscribe channel ini. Serta jangan lupa ikuti berbagai platform media sosial Diskursus Network. Saat ini sudah hadir Bapak Sudirman Said. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Kabul, nih pembukaannya serem bener. Seperti kita bilang sudah baik-baik saja. Pak, kita bikin serem gitu. Terima kasih nih diundang di Open Minded ya. Terima kasih Bapak berkenan hadir. Saya perhatikan Bapak ini belakangan kok sepertinya menghilang, tapi ternyata saya cari ada channel YouTube-nya Pak ya. Sudirman Said bacanya Pak ya. Sudirman Said Official. Jadi Sobat DN, coba buka itu channel YouTube Sudirman Said Official, jangan lupa di-subscribe. Itu isinya sangat menginspirasi sekali dan mencerahkan. Dipromosikan, terima kasih. Di-endorse. Dan ada juga di Twitter ya Pak ya. Di Twitter juga ya bukan mulai sih. Sejak dulu aktif, tapi belakangan mencoba merespon situasi, tapi lebih pada bernuansa edukasi lah, pendidikan gitu. Oke. Kenapa Bapak milih channel YouTube? Apa karena jarang yang mengundang Bapak menjadi narasumber atau gimana semenjak pemilu jadi? Jadi saya kan ada organisasi namanya Institut Harkat Negeri. Institut Harkat Negeri. IHN ya, dan itu kami bangun sejak tahun 2016. Fokusnya pada pengembangan kepemimpinan, dan sudah lama tuh bikin training, bikin workshop, bikin seminar keliling ke berbagai kota. Yeah. Nah, kawan-kawan muda yang menjadi tim pengelola Institut organisasi ini dorong-dorong saya lah, Pak SS atau Mas SS, itu pikiran-pikiran baik jangan disimpan. Dan sekarang ya modelnya YouTube, modelnya media sosial. Jadi saya diajarin tuh bagaimana, seperti Anda nih, saya belajar dari Anda juga kan. Jadi akhirnya jadilah itu YouTuber kan. Baru belajar. Kekinian banget itu Pak. Tapi saya kira mereka benar bahwa ruang publik mesti diisi dengan hal positif. Ya? Dan saya mencoba mengisi ruang itu lah. Ada tentang jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, teman-teman bisa ditayangkan. Jadi Apindo bilang 73.000, ini periode 3 bulan pertama. Yeah. Teman-teman tolong di scroll ke bawah. Lanjut lagi ke bawah. Lanjut. Nah ini, stop. Berdasarkan survei yang melibatkan 357 perusahaan Pak.
Iya. Ini yang memprihatinkan adalah penurunan permintaan pasar. Iya. Berarti ketika sebuah Memang perusahaan ekonomi sedang memproduksi, melambat, demand-nya turun gitu Iya. kan. Kenaikan biaya produksi 43%, perubahan regulasi. Ini yang kayaknya nggak pernah selesai nih Pak. Iya. Perubahan regulasi 33,2%, tekanan dari produk impor, penerapan teknologi dan otomasi ternyata cuma 20% Iya. gitu kan. Nah, kenapa yang situasi seperti ini nggak bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari Pak? Tahun 2023 lah ketika kita mulai diskusi persiapan Pilpres segala macam, saya sering mengatakan di berbagai forum, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin ke depan itu, ini bukan tugas ringan. Tugas Ini yang bukan berat, tugas ringan. bukan tugas ringan, tugasnya siapapun lah. Dan Iya. sekarang Pak Prabowo kan diberi amanah ya Amanah. untuk memimpin. Beliau sedang mengalami tantangan ini, kita doakan Bisa semoga melalui, Pak. bisa ketemu jalan keluar. Tapi memang ini kan keadaan yang tadi itu kan sebenarnya bukan kejadian kemarin. Itu adalah dampak dari cara kita mengelola 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Kalau saya boleh address satu hal, adalah di masa Pak Prabowo terutama di periode kedua, Iya, maaf, di Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, terutama di periode kedua, bukan karena periode pertama saya ikutan enggak, tapi Iya. teknokrasi itu mengalami penurunan. Aspek-aspek teknokratik itu mulai berganti dengan pendekatan yang sangat politis. Gitu. Kalau mengurus keadaan dengan sangat politis kemudian mengabaikan aspek teknokratik, Demokratis. itu sulit ketemu solusi-solusi yang lebih dingin, yang lebih sifatnya jangka panjang, karena semuanya pengen diabdikan bagi besok saya sudah membukukan angka sekian gitu. Jadi sekarang juga begitu. Menurut saya selama Pak Prabowo, sekali lagi kita doakan, selama Prabowo tidak melihat ini sebagai satu keadaan yang harus dengan jujur diakui bahwa ada masalah gitu ya, itu akan sulit ketemu solusinya. Karena kan gini katanya, kalau ini dianggap sebagai jalan menuju krisis, salah satu cara menuju kepada penyelesaian krisis adalah harus mengakui ada masalah dulu. Berarti saya bisa katakan Pak Prabowo kena getahnya. Sulit dikatakan begitu karena beliau kan kemarin juga bagian dari pemerintah kan, ya kan. Jadi sulit. Tapi apa boleh buat, sebagai pemimpin paling tinggi, beliau masih mengikuti tanggung jawab itu kan. Yeah. Jadi menurut saya saran kepada teman-teman di pemerintahan itu harus dilakukan assessment problem sampai kacamata paling buruk. Ibaratnya itu kalau kita nginjak, gitu, ya kalau kita nginjak lumpur yang bergerak itu sampai paling bawah. Ketika ketemu paling bawah, kita punya landasan yang kuat. Mau bagaimana nih? Termasuk tadi angka pengangguran, angka kemiskinan, angka Gini ratio segala macam harus dibaca ulang. Misalnya gini, itu 73.000 itu kan angka yang diproduksi belakangan. Iya. Dan 7, berapa juta tuh? 7,4. 7,4 juta itu masih belum dimasuki atau belum ditambah dengan orang yang setengah menganggur, Iya. 1/4 menganggur, 3/4 menganggur. Itu baru terbuka itu, Pak. Itu baru Pengangguran terbuka. artinya kan jumlah yang sebetulnya menganggur Lebih banyak lagi. lebih banyak dari itu. Karena cara kita menghitung employment juga Pak Menteri kita menyebutkan bahwa sekarang itu jumlah pengangguran paling kecil sepanjang katanya sejak 1998 katanya. Kalau cara menghitungnya siapapun yang punya kegiatan bekerja walaupun hanya beberapa jam, katanya 8 jam seminggu pun dianggap sebagai orang bekerja. Walaupun dia bekerja di perusahaan atau di tempat saudaranya yang belum tentu dibayar secara penuh, itu dihitung bekerja. Dianggap bekerja. Jadi menurut saya ini waktunya, keadaan ini waktunya untuk betul-betul melihat kembali gimana cara menghitung kemiskinan, bagaimana cara menghitung pengangguran. Ini sebetulnya pemerintah menyangkal gitu Pak, denial dengan situasi. Sebetulnya enggak juga ya, enggak juga. Tapi gini, saya kalau di pemerintah juga barangkali sama untuk memberi pesan kepada publik bahwa semua baik-baik saja. Tapi akan ada waktu, akan ada masanya bahwa kita nggak bisa lagi terus-menerus cover up. Nah, mumpung keadaan di luar lagi sulit, kemudian mumpung ekspektasi orang juga sedang rendah, barangkali ini waktunya untuk mengatakan inilah keadaan kita. Karena saya tadi bercerita nggak ya, lihatlah dari zaman even Bung Karno, Bung Karno, Pak Harto, disambung
transisi Pak Habibie, kemudian sambung Gus Dur, sambung Bu Mega sampai Pak SBY. Rata-rata portfolio yang berkaitan sama orang bawah itu artinya kesehatan, pendidikan, ya nangani kemiskinan, itu diurus oleh orang-orang terbaik yang kita punya. Itu rata-rata, tentu ada plus minusnya. Ketika saya bicara mengenai teknokrasinya itu menurun, orang ditunjuk bukan lagi karena kemampuannya menyelesaikan masalah, tapi karena afiliasi politik, karena kedekatannya dengan si yang menunjuk segala macam. Kalau ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo, itu artinya masalah yang sudah diwarisi ya dari pendahulunya akan digendong terus, dan solusi yang terang itu menjadi tidak ada. Nah itu yang menurut saya harus ada kerelaan untuk melihat dengan jujur, bukan apa-apa, tapi demi untuk mencari jalan keluar yang lebih solutif gitu. Berarti pendekatan dalam 10 tahun ini untuk mengatasi kemiskinan itu salah, Pak? Kita nggak bisa sembrono bilang salah, tapi katanya kan sejak 2017 kita masuk ke dalam kelompok bukan lagi lower income, tapi istilahnya itu mulai masuk pendapatan menengah lah. Dan dengan begitu tentu saja standar kemiskinan harus berubah gitu, kan gitu kan? Tapi bayangin sekarang katanya BPS mengatakan berbeda dengan Bank Dunia itu, Pak. Disebut standar kemiskinan, orang dikatakan miskin kalau konsumsinya itu kurang dari 500.000 per bulan. Saya tanya sekarang, hidup 500.000 sebulan tuh bisa apa gitu? Makan, mungkin sekolah dikatakan kan sudah gratis, tapi nyatanya kan tetap harus keluar. Transport bagaimana? Rumah bagaimana? Kesehatan BPJS dikatakan sudah full coverage, tetap aja orang masih harus beli obat tambahan segala macam. Sampai jangan lupa, semua orang sudah pegang ini. Beli data. Bahkan tidak punya makan pun tidak apa-apa, yang penting pulsanya terjaga kan. Jadi sudah pasti 500.000 itu bukan angka yang realistis. Jadi, tapi kita masih berani mengatakan orang Indonesia dikatakan miskin kalau sekian. Lebih meningkat, sehingga apa? Starting point kita untuk menyelesaikannya itu lebih punya drive untuk mencari solusi yang mendasar. Pak, ada satu hal yang saya perhatikan dalam statement Bapak di kanal Bapak itu, menggelitik. Teman-teman bisa tolong di play. Semua ruang-ruang di kantor pemerintahan pun memasangnya, entah karena apa. Itu adalah simbol yang nyata terjadinya kebijakan yang koruptif, bakal viral nih, Pak. Kolusi dan nepotisme. Tanpa nepotisme tidak mungkin anak muda yang tidak punya pengalaman apapun dalam kenegaraan, kecuali menjadi wali kota kecil, sampai pada titik itu. Sindiran-sindiran halus terjadi di mana-mana, dan saya mengatakan ini simbol dari pertunjukan nepotisme yang telanjang, yang kembali bisa ditanyakan, apakah hal ini merupakan pelanggaran yang bisa diadili. Dan akhirnya kita meminta para pemimpin republik, para ahli hukum pidana, hukum tata negara, para terdidik pandai untuk berpikir dan menyimpulkan, apakah sudah waktunya kita belajar dari sejarah bahwa sing becik ketitik, sing olo ketoro. Pemimpin adil dijunjung dan pemimpin zalim harus dihukum. Jadi konteksnya ini adalah mengadili mantan presiden. Oh itu ya? Iya. Dalam bentuk pertanyaan kan? Sebenarnya saya sedang menggugah kesadaran publik gitu. Tidak ada urusan pribadi saya dengan beliau lah. Tapi saya kira yang sekarang lagi ramai juga soal ijazah, soal purnawirawan menyampaikan suara yang keras. Itu kan sebetulnya karena nalar sedang terganggu kan. Dan belum ada tanda-tanda bahwa akan ada solusi gitu. Jadi itu dari kebetulan sudah tahun lalu ya. Jadi saya juga, menurut saya harus didorong kesadaran bersama, terutama kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Ada yang salah dengan mengelola negara ini gitu. Ada yang salah 10 tahun sebelumnya atau ada yang salah sampai saat ini? Berlanjut kan? Berlanjut. Karena
saya mau fokus pada satu lah. Saya bertanya, kalau iparnya presiden terdahulu tidak jadi ketua Mahkamah Konstitusi, apakah proses saya sebut memaksa merubah undang-undang itu akan berjalan lancar? Buktinya kan dia paksakan, tapi kemudian oleh MK disebut ada pelanggaran etik sampai dia diberhentikan itu. Kalau tidak terjadi seperti itu, apakah wakil presiden sekarang itu bisa masuk terpilih jadi wakil presiden? Kalau tidak ada tekanan-tekanan pada pemimpin partai politik pada waktu itu, yang kebetulan ditengarai punya masalah-masalah hukum, apakah akan lolos pencalonan putranya presiden terdahulu itu? Jadi kawan ini memasuki wilayah kekuasaan melalui proses atau melalui pintu masuk yang tidak saja unlawful, tapi juga unethical gitu. Padahal orang sering mengatakan, kan hanya melanggar etik. Jangan salah. The very top leader itu pegangannya bukan hukum loh, pegangannya etik gitu. Jadi kalau Anda sebagai top leader itu mengatakan cuma etik, itu sudah menghancurkan seluruh tatanan gitu. Menurut saya ini belum selesai dan harus dipersoalkan terus. Kenapa? Karena kalau ini kita biarkan berjalan tanpa koreksi, akan terjadi cerita-cerita berikutnya gitu. Jangan-jangan sudah ada yang menyiapkan cucunya menjadi pemimpin gitu ya. Dan di seluruh wilayah ada satu film judulnya itu saya lupa sih. Itu menceritakan bagaimana jaringan kekeluargaan, kekerabatan itu mewarnai pilkada kemarin. Keponakan, anak, istri pertama, istri kedua, segala macam itu. Apakah negara ini mau dikelola dengan cara begitu? Saya atau kita semua tidak melarang orang yang punya kekerabatan maju menjadi pemimpin politik, tidak, sama sekali tidak. Selama capable dan melalui persyaratan atau cara-cara yang memang fair, dibolehkan oleh hukum dan fair tadi. Mengapa? Karena kita sudah memilih demokrasi kan. Demokrasi itu kan pemandu utamanya adalah meritokrasi. Yang punya kemampuan majulah, yang tidak punya kemampuan jangan maksa. Kenapa? Karena menjadi pemimpin publik itu, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, wakil presiden, menteri itu lebih berat daripada menjadi CEO perusahaan menurut saya, harusnya. Kalau CEO perusahaan itu kan agak mikro ya. Jadi levelnya asal organisasi itu saja gitu. Tapi pemimpin publik itu tugas utamanya membagi keadilan. Itu distributing justice istilahnya gitu ya. Jadi multisektor, problemnya tidak terstruktur, kemudian kadang-kadang kasusnya kasus-kasus yang betul-betul baru sama sekali. Nah, sayangnya memasuki arena itu tuh persyaratannya sangat ringan. Tamat SMA, bertakwa kepada Tuhan Nama Esa. Padahal itu kata besar ya. Tapi tidak ada syarat-syarat kualitatif. Akibatnya tadi, begitu ada orang punya mau dan merasa punya kuasa, diterobos. Nah, di Cilegon ini kan ada cerita itu kan, premanisme kan? 5 triliun. 5 triliun. Nah. Saya mau 5 triliun, nggak pakai tender. Mudah-mudahan sudah selesai ya. Tapi apa bedanya tuh ada orang tua yang mengatakan anak saya mau jadi wapres, caranya begini, rubah undang-undang. Apa bedanya? Gunakan polisi, gunakan segala macam, gunakan bansos negara itu, sama itu. Nah ini yang saya maksud sebagai kerusakan moral etik merambah ke seluruhnya. Jadi premanisme itu sebenarnya ngikutin apa yang dicontohkan oleh elit kita gitu. Jadi yang mau dibawa ke pengadilan itu case yang apa Pak? Apakah case tentang etiknya anak atau case tentang? Saya tidak menyatakan secara eksplisit kan yang diadilin, tapi saya men-trigger pertanyaan-pertanyaan kepada publik. Apakah tindakan-tindakan yang layak dibawa ke pengadilan? Tentu saja pengadilan hanya bisa memproses pelanggaran hukum kan, etik nggak bisa lah. Tapi suasana ini kalau tidak ada solusi yang fundamental, menurut saya kita bisa dalam masalah besar. Kebayang nggak negara sebesar ini, semajemuk ini, sekompleks ini, kemudian tiba-tiba nauzubillah gitu ya,
presiden kita harus berhalangan tetap oleh apapun lah. Kemudian tiba-tiba kita punya presiden baru yang wakilnya menjadi wakil presiden, menjadi presiden. Itu menurut saya nalar siapapun, bahkan saya kira anggota keluarganya juga nggak bisa menerima. Jadi ini masalah besar yang mesti terus-menerus disuarakan supaya apa? Republik ini belajar, jangan sampai ada kasus semacam itu lagi. Gitu. Ya kita berdoa semoga presiden baik-baik saja Pak sampai akhir masa jabatan. Pasti kita doakan mudah-mudahan terus terjaga dan tidak ada hal-hal yang tadi mengarah pada ya tidak diinginkan. Ada resiko ya seperti itu. Kalau Bapak sendiri melihat wakil presiden ini sebetulnya capable tidak menduduki tempat itu? Ya lihat aja perjalanan pengalamannya. Lihat sekolahnya. Pernah menjadi wali kota sebuah kota yang dibilang pertumbuhannya bagus. Mau dibahas nih? Yang kampanye siapa? Siapa? Bapaknya? Yang kampanye Pas Pampres. Oh, Pas Pampres. Itu kan. Jadi masuknya ke wali kota juga dulu karena dipaksa-paksa dan karena proses seperti itu kan. Wait, yang kampanye Pas Pampres maksudnya bagaimana Pak? Lah pada waktu kampanye kan COVID kan. Terus yang ngiringin Pas Pampres keliling ke sana semari. Musim kampanye kan musim tidak enak dan orang semua tahu itu dibahas waktu itu kok. Jadi masuknya lewat jalur yang ini gini lah. Kalau saja waktu itu presiden kita tuh menjaga etik, sebetulnya begitu dia menjadi pemimpin itu keluarganya mesti dipinggirkan dari segala macam konflik of interest dan menggunakan kekuasaan itu. Tapi kan tidak. Satu dipaksa jadi wali kota, satu jadi gubernur. Wali kota juga, belakangan jadi gubernur ya. Satu lagi jadilah wapres. Jadi ini yang saya sebut dalam yang ditayangkan tadi, pertunjukan telanjang dan has to be settled, harus ada settlement supaya tidak terus menjadi kelindan budaya nepotisme. Pak, malu pada Bung Karno Pak, malu pada Bung Hatta gitu. Bung Karno kalau mau kan anaknya langsung jadi presiden. Oh iya. Enggak tuh. Dibiarkan bertarung gitu. Dan merintis karir sendiri gitu. Dan orang-orang itu berjuang bahkan tidak tahu kapan merdeka kan sebetulnya. Oh iya. Nah, masa kita mau injek-injek dengan hanya urusan satu keluarga? Saya kira kita semua nggak ikhlas. Kalau pendapat Bapak tentang para purnawirawan Pati yang menyatakan supaya mundur gimana? Menarik ya, karena mereka ini kan tidak seluruhnya pendukung Prabowo kemarin. Betul. Ada yang mendukung Pak Mas Ganjar, ada yang sebagian mendukung Pak Anies juga gitu. Untuk urusan ini mereka satu suara gitu. Untuk urusan ini mereka satu suara. Sebenarnya gampang sekali kok membacanya. Saya kira pernyataannya mantan Danjen Marinir ya, Pak Soeharto ketika di satu TV itu. Orang boleh mengatakan apa saja pada saya, tapi posisi saya adalah begini. Dan selama saya masih ada umur, katanya, umur yang tersisa, kalau ada apa-apa, saya akan bela adik saya gitu. Adik saya itu maksudnya Pak Prabowo. Kira-kira mereka tidak ikhlas kalau kemudian negara jatuh pada seseorang yang pertama masuknya memang melalui jalur-jalur yang melanggar hukum, melanggar etik, dan tidak punya capability gitu. Kan sebenarnya selesai ketika kalaupun nikung-nikung macam-macam, tapi kalau memang ada satu kemampuan yang memadai ya sudahlah kita terima gitu. Seperti itu kan. Ada yang bilang Bapak bicara tegas seperti ini karena Bapak mungkin pernah dilengsarkan dari jabatan oleh presiden sebelumnya. Saya begini itu dari belum punya jabatan. Ketika saya menjabat juga bukan kalah tegas kan. Saya beresin tuh banyak kasus korupsi kan. Jadi ya itulah yang saya maksud sebagai tanggung jawab sosial, tanggung jawab dari kaum terpelajar Mas. Mau di luar mau di dalam ya tetap aja menyampaikan kebenaran. Kalau kita di dalam kita punya pena yang bisa diteken, kita gunakan untuk bersih-bersih, untuk menegakkan norma begitu ya. Tentu saja menyelesaikan tugas-tugas di sektor. Tapi ketika di luar ya kita harus bersuara gitu. Dan tentu saja ada masa-masa di mana kita mesti bersuara, ada masa-masa di mana mungkin kita lebih mikirin hal lain gitu. Dan karena
Tadi Anda nanya, saya jawab. Saya memperhatikan bahwa Bapak tadi ngomong soal kaum terpelajar. Apakah sama pikiran saya dengan Bapak? Saya melihat setelah pasca pemilu ini kaum terpelajar itu tidak sevokal ketika saat pemilu kemarin. Bahkan mereka mendeklarasikan apa segala macam gitu. Sekarang sepertinya adem ayem. Ada apa? Iya, itu gejala yang kita rasakan sama-sama ya. Dan orang lebih hati-hati sekarang karena tekanannya itu tekanan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Misalnya Pak? Ya, doxing lah, di blackjeti hidup pribadinya gitu ya. Itu kan sesuatu yang kenapa masih begitu sih? Jadi gejala buzzer yang diternak dari zaman Presiden Jokowi itu diternak ya? Diternak lah. Itu menjadi sesuatu yang memang itu kan nyerangnya dengan kata-kata yang kadang-kadang kasar sekali dan kira-kira teman-teman yang sekolahan itu saya nggak level ngeladenin mereka gitu ya. Jadi mungkin sekarang sebagian orang-orang terpelajar ini sedang kontemplasi, walaupun tetap ada yang terus bersuara, kita respect pada mereka gitu. Tapi di dalam sejarah kan selalu perubahan besar selalu datang dari mereka ya. Kampus 1908 itu kan justru orang yang mendorong gerakan kebangkitan nasional adalah dari kalangan terpelajar yang cukup dekat sama kolonial sebenarnya kan. Karena kalau nggak dekat dia nggak sekolah gitu. Begitupun 28 ketika Sumpah Pemuda, 45 ketika kemerdekaan terus sampai 98. Jadi selalu akan ada masa dan saya sih kepengen terus-menerus mengajak, nggak boleh berhenti bersuara dengan cara masing-masing, dengan forum masing-masing karena tugas kita itu memang kata Bung Hatta, tugas kaum cendekiawan atau kaum intelijensi adalah memberi pimpinan jalannya masyarakat, membimbing jalannya masyarakat. Apakah dia ada di dalam maupun di luar kekuasaan, apakah dia menjabat atau jadi orang biasa gitu. Dan menarik yang dikatakan Bung Hatta karena Bung Hatta memang selama puluhan tahun beliau berjuang, hanya 11 tahun loh ada dalam kekuasaan. Selebihnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang biasa, sebagai dosen, dia terus menyuarakan sampai akhir hayatnya kan. Saya kira itu salah satu contoh yang makin langka sekarang dan orang seperti dulu Pak Emil ketika masih sehat kan terus bersuara ya, Pak Broto almarhum, Pak Kuntoro almarhum, Pak Hugeng, Pak Sarwono. Nah sayangnya orang-orang yang pernah di pemerintahan dan punya pandangan cukup dalam itu makin hari makin sedikit gitu. Makanya tadi yang Anda bilang memang kita lagi sedikit dan tidak berani muncul karena tekanan-tekanan tadi. Iya, sama sumber kekritisan kampus juga sudah lama dikooptasi kan. Kalau dulu tuh rektor tuh hebat-hebat kan. Oh iya. Rektor itu betul-betul simbol dari kekuatan pemikiran, ide gitu. Sekarang lebih berfungsi sebagai administratif dan jarang yang terus apakah menulis, apakah bicara gitu ya. Bagaimana kita melihat Prof. Kusnadi ketika itu sampai turun ke jalan rektor UGM seperti itu. Ngomong-ngomong soal tekanan, Pak Sudirman sendiri pernah mengalami tekanan? Ya tekanan verbal ya. Tekanan verbal di telepon atau enggak lah, respon di media sosial. Terus misalnya itu musiman lah. Ketika menjelang saya maju sebagai pimpinan KPK, itu video-video bikinan lama yang tahun 2015-16 muncul lagi. Ya kita ketawa aja. Itu fabrikasi yang memang dilakukan. Jadi tapi itu sih konsekuensi dari sikap itu. Jadi nggak ada masalah. Ada cerita apa ketika Bapak? Sebenarnya saya ketika itu sangat-sangat berharap banget Bapak terpilih menjadi pimpinan KPK ketika Bapak maju. Tapi kok saya lihat kok nggak berhasil maju. Ada cerita apa Pak di balik semua itu? Sebetulnya kenapa saya memutuskan maju ada dua alasan. Nomor satu, beberapa teman pansel memberi pesan, Mas, ini jihad nih katanya.
Karena yang mereka terima itu mandat dari pemberi mandat, lu cari yang terbaik karena kita pengen betulin KPK gitu. Itu saya percaya pada orang-orang yang menyampaikan itu. Saya tidak pretend bahwa saya bisa, tapi ngerti dikit lah karena dulu ikut mendirikan KPK. Rusaknya di mana juga kita tahu. Pernah bekerja sama dengan KPK pada waktu saya menteri juga. BRR juga kan Bapak kan BRR, untuk Satuan ya. Anti Korupsi. Anti korupsi dan itu terbukti memang itu barang-barang yang memang diperlukan. Ya, ya. Alasan kedua, saya punya prasangka baik pada setiap awal pemerintahan, siapapun itu. Setiap awal pemerintahan pasti pemerintah baru kepengen menunjukkan atau pengen memberikan signal perbaikan gitu. Yes. Termasuk Pak Jokowi dulu. Betul. Pak Jokowi itu milih menteri jadi pakai KPK kan waktu itu katanya gitu. Jadi saya juga punya harapan bahwa Pak Prabowo walaupun masuk dengan bekerja sama dan sebagainya dengan macam-macam, masa iya beliau nggak punya niat untuk memperkuat penanggulangan korupsi, apalagi pidatonya kan luar biasa kan. Jadi saya mengambil dua alasan itu, udah kita ikhtiar, nggak ada salahnya, nggak ada dosanya gitu. Jadi saya melamar dan pada waktu selesai teknis kita masih baik-baik aja, terus sampai tibalah saatnya aspek non teknis kan. Jadi ya sudah, kita udah duga sih. Sampai saya katakan, banyak orang bertanya juga, kenapa lu kan udah tahu orang kayak kamu susah lah gitu. Oh ya nggak apa-apa, sekaligus aja tes suhu gitu. Tes suhu. Ini mau kemana gitu kan. Dan ternyata kan pilihannya seperti itu kan, ya sudah. Dan kami dulu rame-rame ngelamar dengan beberapa figur yang kira-kira punya spirit yang sama gitu ya. Mereka bukan mencari kerja lah, bukan job seeker lah. Ya udahlah, yuk jalan sama-sama yuk gitu. Terus saya ditanya, ada nggak yang masuk di antara mereka? Nggak ada satupun gitu. Jadi memang ya itulah yang jadi pilihan sekarang. Iya. Satu kasus korupsi yang ketika itu viral dan booming dan akhirnya rame adalah ketika Bapak mengungkapkan Papa minta saham. Ya 2015 ya. 15-an. Dan ketika itu 10 tahun lalu. Bapak cerita katanya dipanggil Pak Jokowi karena tidak menghadap ke beliau dulu, tapi langsung ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Enggak benar itu karena enggak benar. Proses ke MKD itu atas restu beliau gitu. Oh begitu Pak. Ya. Jadi lapor pertama bulan Juli 2015 ini ada kejadian begini Pak Presiden. Terus saya minta izin untuk, saya lapornya ke Polda aja, pencemaran nama baik Presiden kan. Jadi beliau bilang nggak usah. Terus saya tunjukin dialog berikutnya, saya tunjukin transkripnya dipegang sama beliau. Mengapa akhirnya lapor ke MKD? Karena setelah satu interview di satu stasiun TV ya, yang diikuti dengan transkrip di media yang bersangkutan, jadi isu kan, terus ada tekanan-tekanan dari DPR, saya memfitnah segala macam. Akhirnya dipanggil Presiden, terus ini mau diapakan? Ya Pak, kalau mau ngerem tekanan itu ya disalurkan kepada yang paling berwenang. Yang paling mudah ini pelanggaran etik, itu datangnya ke MKD. Oh ya sudah gitu. Jadi menurut saya marahnya beliau itu karena dapat bisikan, kok jadi geger gitu ya. Karena kebetulan itu kan kemana-mana kan, termasuk menyebut nama-nama besar itu. Jadi, nah yang disebut-sebut barangkali menyampaikan masukan pada Presiden, terus bapaknya marah. Marahnya serius lah. Gitu. Marahnya serius Pak. Apa itu yang membuat Bapak akhirnya saya nggak tahu dicopot dari jabatan sebagai Menteri SDM? Saya nggak tahu. Nggak boleh spekulasi ya. Tapi nggak boleh spekulasi. Sejak awal, bahkan hari pertama saya di SDM, saya Rapim, saya mengatakan begini, teman-teman, ini eselon 1, eselon 2 kan kumpul. Saya ini menteri dan disebut sebagai political appointee. Jadi ditunjukkan alasan politik. Yang namanya political appointee itu bisa sebulan, bisa 3 bulan, bisa 5 tahun gitu. Terserah yang nunjuk. Ya. Tapi saya mau di sini mau menggunakan
kebaruan saya karena saya tidak terlibat selama ini. Waktu itu kebetulan kasus-kasus macam-macam di SDM luar biasa ya. Jadi saya mengatakan gunakan saya sebagai temporary factor yang saya nggak tahu berapa lama untuk melakukan perbaikan. Oh, Bapak udah wanti-wanti sebenarnya. Ya. Jadi kesadaran bahwa anything can happen sudah ya harus ada kan. Kalau di posisi itu kan harus begitu. Jadi nggak ada. Saya nggak punya, tidak mau berspekulasi kenapa. Apalagi sudah lama ya, sudah lewat. Iya. Dan ketika itu juga Pak Anies juga nggak lama kemudian atau sebelum Bapak dicopot ya? Pada waktu itu ada sejumlah menteri tuh, Ferry Mursidan, Pak Yudi Krisnandi, sebelumnya Pak Adrinov sama Pak Indro Yono Susilo ya. Jadi rombongan kedua cukup banyak. Rombongan kedua. Jonan juga. Jadi itu Bapak sudah melihat pendekatan politis deh, bukan teknokratis lagi kalau dari situ. Karena yang menurut saya teknokrat gitu kan. Gelombang kedua itu memang banyak orang yang backgroundnya profesional ya. Iya. Jadi saya kira di situ memang mulai ada pergeseran. Salah satu pergeserannya gini. Hari pertama sidang kabinet, Presiden itu memberi arahan setelah pembukaan seperlunya. Kalimat pertama yang keluar itu, saudara-saudara, yang hari ini pengurus partai politik mundur dari pimpinan sebagai partai politik. Oke. Saya sampai tenang-tenangan kaki sama Jonan tuh, boleh juga nih gitu. Karena wah ini serius ya. Artinya betul-betul ya memang tugas menteri kan berat, jadi harus fokus kan. Itu pada saat awal paripurna. Hari pertama, tanggal 28 Oktober 2014. Nggak lama setelah dilantik dong kalau gitu. Ya 8 hari setelah dilantik kan. Iya. Dan itu sidang kabinet pertama. Tapi pada waktu reshuffle kedua yang masuk banyak pimpinan partai dan terus bahkan yang bukan pimpinan partai difasilitasi menjadi pimpinan partai ada beberapa ya. Jadi emang saya menyebutnya di situ mulai ada pergeseran orientasi dan ya berlanjut ya. Jadi Pak, ada satu juga yang saya perhatikan dari channel Bapak itu adalah pernyataan tentang meritokrasi di aparatur sipil negara. Bagaimana menduduki tidak berdasarkan kapasitasnya, kemampuannya. Kalau ASN mungkin sih masih ada karena kan tidak mungkin jadi golongan 4 kalau nggak lewat golongan 3 ya. Kalau sarjana pasti 3A mulainya lah. Jadi ada lah strata itu dan kemudian di tentara apalagi. Tapi yang memang sekarang mewabah adalah justru pada jabatan-jabatan senior gitu ya. Jabatan senior misalnya eselon 1, eselon 2 gitu Pak. Lebih ke political position lah. Jadi ada banyak penunjukan-penunjukan yang ditunjuk apa sih? Kan kalau di pemerintah pusat ya menteri lah ya. Kemudian mungkin di BUMN juga komisaris direksi juga ditunjuk gitu. Mungkin di bawah menteri barangkali sudah mulai hawa-hawa politik terjadi gitu. Jadi itu yang saya maksudkan, sayang sistem ini sudah terbentuk dengan baik dan juga sayang selama bertahun-tahun, berpuluh tahun kita mengirimkan begitu banyak kader kan sekolah kan, segala macam beasiswa dan harusnya sekarang ini waktunya panen talenta, orang-orang terbaik masuk dalam mainstream pemerintahan harusnya. Seperti yang dilakukan Cina kan. Persis. Jadi sementara misalnya satu gejala yang sangat menarik, saya kemarin baru pulang ke Brebes, kemudian berkunjung ke salah satu keluarga yang anaknya itu anak orang sederhana lah, diterima di 4 perguruan tinggi ternama di dunia. Terus setelah saya datang ternyata kakaknya itu dulu diterima di 13 kampus ternama di dunia. Saya lihat di IG-nya Bapak itu. Nah itu kan sebetulnya simbol itu mesti disiarkan kan, bahwa bila semua orang diberi kesempatan yang baik dengan pasti fair, ketemu tuh jalannya gitu. Nah menurut saya ada gangguannya itu yang saya sebut simbolnya malah justru paling atas gitu. Yang tadi cerita soal Wapres tadi. Kebayang nggak sih di ruang-ruang kantor, di sekolah-sekolah gitu ya, terus simbol pimpinan tertingginya kok begini gitu ya.
Padahal di kelas tuh dikatakan lu rajin belajar, berprestasi, berkompetisi segala macam. Enggak ada kompetisi, enggak ada prestasi gitu. Jadi ini gangguan meritokrasi yang harus dikembalikan ke tracknya. Kita mampu, kita bisa. Kita punya berjuta talenta gitu. Lee Kuan Yew pada waktu menjelang kemerdekaan Singapura, pidatonya di depan para petinggi awal-awal. Jadi tindakan pertama Lee Kuan Yew adalah membentuk sekolah pegawai negeri, sekolah ASN kalau gitu. Dia bilang kurang lebih begini, ada satu penggalannya itu. Yang diperlukan, Singapura kan dulu parah sekali kan. Dia bilang, kita tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam, tidak punya wilayah yang cukup, tidak punya tanaman pangan. Kalau kita tidak membangun Singapura dengan cara-cara yang modern, kita nggak survive sebagai negara. Dan andalan utamanya adalah sumber daya manusia katanya. Yang diperlukan untuk memajukan Singapura adalah a few good men katanya. Sedikit orang-orang baik. Nah, mengapa dia bilang? Karena orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang tidak punya etik dan moral, yang terjadi bisa menghancurkan negara gitu. Sementara orang yang punya integritas, soal skill bisa dilatih. Nah itu kan satu kalimat visioner yang harusnya para petinggi negara itu punya gitu. Sementara kita punya sumber daya alam, punya laut, punya semua. Nah kalau tidak dibarengi dengan meritokrasi, lembaga tidak terbentuk. Sementara katanya why a nation fail ya, itu karena gagal membentuk institusi. Nah sementara kita ini institusi sudah baik, dihancurkan oleh para pemimpinnya gitu. Itu kan sad story gitu. Dan kita harus kembalikan lagi. Dan ketika itu saya ingat banget Lee Kuan Yew bilang mau kucing hitam mau kucing putih selama bisa ngejar tikus is okay. Yes. Kita bisa kira-kira bisa sampai level itu nggak Pak? Jawaban normatifnya harus karena nggak ada pilihan. Bahwa sekarang kita sedang sedikit tersesat ya, atau kalau main golf itu sedang masuk ke dalam bunker. Tapi atau danau gitu ya. Ya itu perjalanan sejarah. Tapi harus kembali, dan makanya kembali pada ini kan Hari Kebangkitan Nasional sebentar lagi. Kita kembali pada sejarah bahwa adalah para cerdik pandai, para cendekiawan, para orang terpelajar yang tahu konsekuensi setiap keadaan kan. Ya harus mengingatkan kalau begini terus mau bagaimana gitu. Jadi saya juga ingin ini kesempatan baik. Tugas intelektual memang mengingatkan, menyuarakan apa yang benar, apa yang menurut norma. Jadi jangan dijadikan sasaran nyinyir gitu ya. Misalnya orang-orang pintar hanya bisa ngomong. Salah satu tugas mereka memang ngomong gitu. Dan ngomong itu bukan karena tidak suka, bukan karena benci, tapi karena sayang, karena cinta pada bangsa ini gitu. Jadi malah justru kalau kita mau baik itu, ini istilahnya almarhum Cak Nur dipanggil oleh Pamudiono suatu hari, ini cerita di Washington pada waktu itu. Kemudian Pamudiono nanya kepada Cak Nur, kenapa kok teman-teman yang diongkosi sekolah ke luar negeri kemudian pulang menjadi pengkritik pemerintah gitu. Itu pernah ada obrolan begitu. Terus Pak Cak Nur mengatakan, Pak Mur, ini yang dimaksud sebagai unintended consequences dari pembangunan gitu. Unintended? Iya. Jadi memang pemerintah tidak berniat membuat mereka ribut, enggak. Tapi mereka disekolahkan, punya wawasan global, punya pandangan bagaimana negara diurus di berbagai negara maju gitu. Kemudian muncul daya kritis kan. Jadi beliau bilang, Cak Nur bilang, siap-siap aja bahwa Indonesia akan makin ribut gitu. Ribut bukan dalam artian chaos, tapi akan banyak pandangan-pandangan yang sebetulnya adalah ingin menjaga jalannya negara dan bangsa gitu. Tentu bagus. Itu yang harus terjadi lagi. Dan tadi kan Anda concern soal kok jadi agak sepi kan. Menurut saya harus didorong lewat forum-forum seperti ini. Ada ketakutan militer memasuki tempat-tempat yang kita bilang itu adalah tempat-tempatnya para intelektual, kampus seperti itu Pak. Bapak melihat itu sebuah tekanan?
Mudah-mudahan tidak sejauh itu ya. Mudah-mudahan tidak sejauh itu. 1-2 kasus muncul kan. Karena Teman-teman. kayak sekarang itu ada persepsi bahwa apapun dimiliterkan. Anak nakal masukin barak dimiliterkan gitu kan. Dididik secara militer lah, bukan dimiliterkan. Dididik secara itu supaya bagus gitu. Ya memang. Jadi solusi sepertinya memang itu. begini. The top leadership itu akan create values. Itu mau nggak mau lah. Bisa aja ada persepsi dari orang lain bahwa militer approach itu dianggap efektif gitu ya, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan cerita mengenai petugas berseragam masuk ke kampus itu bukan menjadi tren, tapi sebagai suatu exception karena ada sesuatu selesai lah gitu. Tapi kalau kita kembali ke masa itu, menurut saya sih setback lah, dan sayang betul tadi investasi gila-gilaan ngirim orang sekolah gitu, terus harus diurus dengan cara sentralistik. Justru dari keriuhan itu muncul ide-ide baru kan, yang terus-menerus bisa jadi solusi lah gitu. Bagaimana Pak cara supaya mereka ini bisa keluar lagi seperti pemilu kemarin, bersuara lagi gitu, selain forum-forum seperti ini? Karena saya memperhatikan di beberapa pemberitaan ngumpul saja beberapa orang, ada intel nyelip di situ, dan akhirnya mereka sendiri jadi ketakutan. Menurut saya sih mau kumpul dimanapun ya, mau seberapa sekecil apapun gitu. Ini dunia yang kita tidak bisa lagi ngumpet, tidak lagi bersembunyi kok. Nggak bisa diumpetin juga. Contoh yang agak tidak enak itu kan kejadian di Cilegon itu kan. Iya. Itu barangkali ada yang iseng aja memvideokan terus tiba-tiba viral gitu. Di sisi lain, menurut saya kita tidak perlu khawatir soal diinteli, diawasi. We don't do crime gitu. Kita nggak mengerjakan kejahatan. Kalau diskusi mengenai bagaimana memperbaiki negara, mau di ruang publik, mau di ruang tertutup, nggak usah khawatir. Nah, yang penting adalah memang sebaiknya kita tidak berhenti pada hanya mengkritik, menyerang, tapi menawarkan solusi kan. Menawarkan solusi. Dan biasanya solusi yang baik itu diikuti mulai dengan analisis sebab akibatnya apa, sampai yang tadi saya katakan paling mentok itu suasana paling buruk apa yang akan terjadi. Nah, jadi menurut saya nggak usah khawatir. Tentu tiap-tiap orang punya gaya, punya style ya. Saya tidak bisa bicara meledak-ledak agitatif lah, tapi tidak boleh kehilangan daya kritis pada keadaan. Karena you nggak di pemerintahan, enggak, saya di pemerintahan juga tetap kritis. Saya mimpin BUMN tetap kritis, gitu. Nggak ada beda. Itu orang yang ngukur tindak tanduk dengan kekuasaan itu menurut saya orang yang terbatas pengetahuannya gitu. Jadi enggak, sama aja. Justru ketika kita duduk dalam struktur itu, gunakan power kita untuk mempercepat perbaikan-perbaikan. Kalau di luar kan hanya bisa bicara kan. Jadi tantangan selalu ada, tapi sekali lagi sejarah memberi pelajaran, setiap tikungan perubahan besar itu selalu didorong oleh kaum terpelajar, dan ini waktunya barangkali untuk mengajak kembali lah. Intinya harus ada keberanian Pak, dan mereka harus berani sekarang. Harusnya memang punya keberanian, karena sebetulnya kan kalau betul-betul mereka ini tidak punya beban ya, tidak punya dosa gitu kan, bicara apa aja. Yang penting tidak ada kejahatan yang kita sedang urus. Oke. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam pernyataan Bapak di media sosial, dan itu menarik untuk diulas. Coba teman-teman bisa diputarkan tentang Twitter. Coba ditanyakan Twitter. Nah ini, terakhir Bapak men-tweet ini Pak ya. Urusan pangan adalah basis utama kehidupan manusia. Namun kita kerap lupa dari mana sebenarnya sumber makanan. Saya dengar ini juga berdasarkan pengalaman Bapak masa lalu. Iya, apa sih kebutuhan yang paling mendasar dari kita kan? Kan pangan ya, kemudian nanti pendidikan, terus tentu saja air, terus energi. Jadi ada yang menyebut a few that matters, food, energy, dan water ya. Tapi di luar itu kan ada tadi aspek kesehatan, ada pendidikan. Nah, saya lagi mulai
pengen menyebarluaskan pikiran-pikiran solutif soal hal seperti ini. Jadi misalnya, tentu saja tidak komprehensif karena kan berbentuk video pendek, ya. Tapi minimal kita mengembalikan cara pandang saintifik lah. Jadi tidak seluruh hal tuh dilihat dengan kacamata politik, tapi harus juga kembali pada basic thought, pikiran-pikiran dasar mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, mengenai pangan, energi dan sebagainya. Itu yang teman-teman lagi menggarap itu, dan saya senang dengan angle ini karena kan kelihatannya medsos ini lama-lama bisa terperangkap pada yang penting viral kan, Iya, betul. kontroversi gitu. Tapi sebetulnya saya kira masyarakat juga lama-lama kan butuh edukasi seperti yang Anda lakukan sekarang itu kan sebenarnya mengedukasi publik. Jadi walaupun mungkin viewernya tidak melompat-lompat ya, tapi menurut saya itu baik untuk dilakukan. Kalau saya lihat sih growth-nya bagus, Pak. Karena mulai dari 0. 0 dari 200 sudah luar biasa. Tapi kelihatannya ada traction, ada meskipun kita ngerti konten-konten serius itu ya peminatnya mungkin segmented, tapi nggak ada salahnya sih untuk terus menggarap itu. Terkait dengan pangan, Pak, saat ini kan memang program pemerintah itu adalah swasembada pangan. Oke, dan saat ini juga yang dibanggakan atau istilahnya disampaikan berulang-ulang adalah tentang gudang Bulog yang penuh. Mencapai 3,7 juta cadangan kita. 2,02 dia punya serapan dari petani gitu kan, dan akan membangun 25.000 gudang darurat gitu kan, Pak. Bapak melihat hal ini dengan situasi yang Bapak pernah alami seperti apa? Dari program-program yang dikerjakan pemerintah, menurut saya sih pemerintah menyentuh hal-hal yang fundamental ya, karena petani itu kan kalau dibagi 3 urusannya kan, persiapan sebelum panen, kemudian prapanennya, kemudian pada waktu panen sendiri, sama pasca panen. Dan saya menyebutnya dalam satu diskusi itu, kadang-kadang petani sendirian tuh, nggak ada temannya, nggak punya akses, pupuk dulu dipersulit, kemudian bibit juga sulit. Pada waktu panen barangnya melimpah, tapi kemudian tidak ada harga turunnya. Sampai urusan-urusan yang teknis, lantai jemur, gudang, segala macam. Sekarang kalau kita pergi ke Jawa itu, ke desa-desa Jawa itu, petani makin berkurang karena supply generasi muda makin menjadi petani nggak mau gitu. Terus kadang-kadang saya melihat padi sudah kering, sudah waktunya dipanen, nggak dipanen-panen. Sementara teknologi nggak ada. Jadi kalau pemerintah kemudian menyentuh bagaimana membantu pupuk untuk petani, menyiapkan pupuk, menyiapkan bibit sampai kepada gudang-gudang, dan menjamin harga off-taker dari Bulog, saya kira itu program sangat baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan kita a priori, tapi mudah-mudahan itu menjadi satu angka-angka yang betul-betul terjadi di lapangan, karena ini kan kita sedang bertarung dengan soal trust publik ya. Trust publik. Jadi kalau itu betul-betul bahwa gudang Bulog melimpah, kemudian harga, saya lihat di berbagai daerah memang harga gabah cukup baik ya. Jadi kita bersyukur kalau itu terjadi, dan mudah-mudahan itu konsisten terus-menerus dilakukan. Agak konyol negara tropis seperti kita, air di mana-mana, matahari di mana-mana, kok pangannya masih impor kan gitu kan. Dan sederhana sekali kenapa itu dilakukan, karena berkali-kali pemimpin politik ganti kampanyenya adalah stop impor, tapi tidak berhasil melakukan itu, terutama pada waktu Pak Jokowi terakhir 10 tahun. Kenapa? Karena selalu dikalahkan dengan pikiran-pikiran jangka pendek. Misalnya apa, Pak? Impor. Impor itu kan pikiran jangka pendek. Beli, kemudian ya minta maaf, ada cuan di belakangnya kan. Tetapi ketika kita mengatakan impor, sebetulnya itu sedang mematikan kapasitas petani kita sendiri kan. Iya, betul. Mengapa tidak seperti tadi? Permudah pupuk, permudah bibit, bantu mereka pada waktu lagi banjir, pada waktu mereka paceklik, bahkan dulu zaman saya kecil itu ada yang namanya bantuan Bimas. Orang yang sedang menanam padi yang nunggu waktu lama itu kan nggak punya penghasilan, dikasih biaya hidup gitu. Sampai akhirnya pada waktu panen
dijamin ada yang membeli. Kalau mau menyemur dengan harga atau dengan kualitas baik, dikasih lantai jemur. Itu perlu waktu pembangunan infrastruktur karena masa kemasan KUD kan sempat turun setelah Orde Baru kan. Padahal dulu di mana-mana tuh ada lantai jemur, ada gudang, ada koperasi-koperasi yang waktu itu menurut saya cukup baik sih. Jadi Tapi sekarang Bapak ngomong tadi soal KUD. Pemerintah kan akan bikin koperasi merah putih, Pak. 80.000. saya menduga salah satu inspirasinya dari cerita sukses KUD juga ya. Meskipun sekarang kita mesti lebih hati-hati nih. Teman saya Wakil Menteri Koperasi, kita ngobrol lah. Pendekatan yang top down itu selalu punya risiko soal kapasitas to grow. Jadi ekspansi capability-nya itu gimana gitu. Jadi kalau itu dilakukan dengan tahapan yang baik, saya kira bisa mencapai. Tapi kalau terlalu dipacu dengan target-target kuantitatif, tapi tidak memperhatikan aspek kemampuan, itu kan sebenarnya bangun lembaga, bangun institusi kan, organisasi, orang, sistem, kultur segala macam. Itu bangunnya nggak bisa cepat. Jadi tujuannya sangat baik, tapi pentahapannya harus kita lihat dengan lebih hati-hati lah. Jadi Bapak ragu nih 80.000 bisa tercapai dalam waktu singkat. Kalau sekedar membentuk bisa lah, tapi expecting mereka betul-betul menjadi koperasi yang settle, yang mapan, itu perlu waktu. Saya tidak a priori, tapi will need some time untuk membuat desa-desa itu karena paling sulit kan nyari sumber daya manusia di desa. Manusia di desa. Kenapa, Pak? Ya, saya orang desa. Sudah lama ninggalin desa gitu. Bukannya sekarang justru malah yang terjadi adalah mereka banyak yang kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan. Nah, ini mungkin akan jadi peluang. Karena tadi betul lapangan kerja sulit, kemudian banyak orang-orang punya pendidikan tinggi. Kalau kita bisa campaign, melakukan kampanye besar-besaran, sama couple-nya atau memasangkannya dengan teknologi, supaya apa? Anak-anak yang memang asal muasal dari desa sudah sempat ke kota kuliah, ketika kembali itu dia merasa membawa sesuatu gitu, dan memasangkannya dengan teknologi, dengan drone, dengan mesin tanam, mesin panen. Itu kembali, kalaupun orangnya ada kan perlu persiapan. Perlu training, perlu apa gitu. Jadi programnya baik, sekarang tinggal implementasinya harus lebih bertahap. Bapak nggak tertarik masuk partai, Pak? Mungkin memang tempat saya bukan di situ barangkali ya. Bahwa disadari kalau mau berpolitik, bikin perubahan yang besar itu harus lewat partai ya. Tapi kan banyak peran-peran lain kan. Apa nggak ada partai yang cocok dengan Bapak misalnya? Wah, serak nih saya dengan partai ini gitu. Saya berteman baik dengan banyak partai ya, dengan teman-teman Demokrat, ngobrol dengan PKS. Saya dulu pernah jadi dewan pakar gitu ya. Dengan teman-teman Golkar banyak teman, dengan partai-partai yang sedang tumbuh sekarang juga berteman. Jadi untuk sekarang mungkin saya lebih senang berteman sama mereka dan menyampaikan pikiran-pikiran seperti ini. Saya juga diundang dalam forum-forum mereka kan, ngobrol, diskusi, kadang-kadang kasih lecture, kasih ceramah segala macam. Saya mungkin itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Kebetulan memang saya lagi fokus pada pendidikan, jadi kan nggak mungkin juga berpartai. Kan? Tapi pernah ada juga yang ngerayu dong, Pak. Masuk partai kita deh gitu kan. Ya nggak ngerayu kayak kita penting-penting amat gitu ya. Tapi ngajak duduk, gimana kalau kita sama-sama, ya ayo aja kan, sama-sama bisa dengan banyak pola kan. Oke. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak, intinya dari semua yang kita bicarakan ini, harapan Bapak terhadap negeri ini apa? Saya ingin terus optimis begini, karena sebetulnya kalau menarik ke belakang, saya selalu mulai dengan 1908. Itu kan mulainya politik etis kan. 1901 muncullah gerakan kebangkitan nasional. Jadi itu titik di mana kita sadar sebagai bangsa gitu ya. 1928 ketika perjuangan selama 20 tahun itu bersifat parokial, lokal gitu ya. Muncul Sumpah Pemuda. Jadi itu bisa dimaknai sebagai kesadaran bersatu.
berbangsa bersatu. 1945 proklamasi kemerdekaan dengan melalui dinamika macam-macam. Kebetulan ada momentum kan, Jepang kalah, terus kita boleh mengambil sikap, akhirnya kita mengatakan memproklamasikan kemerdekaan. Itu sebenarnya kesadaran bernegara. Jadi berbangsa, bersatu, bernegara. Kemudian kita punya Presiden Bung Karno, waktu itu Wapresnya Bung Hatta, tahun 57 apa mundur ya, sampailah tahun 66. Politiknya kelewat kencang, ekonominya morat-marit, terus terjadi revolusi kan, bergeser dari orde lama ke orde baru. Yeah. Itu sebetulnya bisa dimaknai sebagai kesadaran membangun, karena kita ketinggalan dari segi ekonomi, pendidikan gitu. Kita naik kelas terus nih, berbangsa, bersatu, bernegara, membangun gitu. 98 bisa dimaknai sebagai kesadaran berdemokrasi, karena sentralismenya Pak Harto begitu rupa, begitu tadi orang-orang berpendidikan kemana-mana menuntut demokrasi. Jadi sebenarnya sebagai bangsa ini naik kelas terus. Saya menduga atau kita harus optimis bahwa nanti kita akan naik kelas lagi. Menjadi apa? Apakah yang disebut Indonesia Emas? Apakah ini maksud jadi global citizen? Masih lama Pak kalau Indonesia Emas. 20 tahun lagi. 20 tahun lagi tuh hanya 4 kali pemilu loh. Saya nggak terasa dari tahun 2014 sudah 10 tahun ya. Jadi syaratnya apa? Untuk menuju ke sana, syaratnya harus dihimpun kembali pikiran-pikiran terbaik. Dan yang paling efektif memang kalau negara atau state ini memfasilitasi itu. Tapi kalaupun tidak, tetap ada kekuatan pikiran, kekuatan masyarakat sipil yang menurut saya ini sudah waktunya dikeluarkan. Tentu dengan tetap memperhatikan supaya keadaan tenang, karena situasi kita tidak kondusif, maksudnya tidak, ekonomi lagi repot, dunia lagi repot, jadi jangan bikin gaduh. Tapi tidak berarti berhenti berproses gitu. Jadi kalau itu kejadian, kalau itu dilakukan, ya naik kelas berikutnya mungkin betul-betul bisa menjadi warga dunia yang punya wibawa, yang punya dignity, dan cita-cita para founding fathers akan nyampe. 100 tahun kemerdekaan itu artinya milestone penting seabad, ya harus jadi sesuatu gitu. Dan insya Allah nyampe lah. Amin. Terima kasih Pak Sudirman. Mas Kabul, terima kasih. Obrolannya luas sekali gitu ya, tapi melebar ya, Pak, saya menikmati obrolan ini. Mudah-mudahan manfaat. Sebenarnya demikian perbincangan kita dengan Pak Sudirman Said. Banyak hal yang beliau kupas, beliau sampaikan, mulai dari bagaimana politik saat ini, bagaimana anak-anak muda intelektual saat ini, dan bagaimana pula sebetulnya kita memaintain negeri ini. Jangan lupa tonton terus tayangan kami di Diskursus Network dan klik channel kami. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.